jadi perginya sama aku kan? Ya jadilah, lu kemana aja sih? Ya udah, ayo. Ayo. Hati-hati loh nunggu di sana sendirian. Apa emangnya? Dulu ada yang ketabrak kereta di sana. Seriusan? Iya, orang-orang pada nggak berani lewat atau nunggu di sana kayak lu tadi. Takut ada teke-teke. Teke emangnya apaan? Itu hantu wanita yang ditabrak kereta. Tubuhnya terbelah jadi dua, tapi arwahnya malah gentayangan. Aku pernah loh lihat dia. Yang bener ah. Iya bener. Aku pernah lihat dia merangkak dan menggesekkan sikunya ke aspal. Beberapa hari yang lalu, aku pulang sendirian lewat jalan itu tadi. Tiba-tiba, aku mendengar suara. Aku pikir itu suara serangga atau angin. Setelah berbalik ke belakang, aku melihatnya. Seseorang wanita tanpa tubuh bagian bawah. Merangkak cepat, matanya menatap tajam. Mukanya pucat dan senyumnya menyeringai. Aku pun lari, tapi dia lebih cepat dariku. Kenapa lari? Apa kamu tahu kenapa aku selalu membelah korban-korbanku menjadi dua? Biar kalian merasakan apa yang aku rasakan. Dan sekarang giliranmu. Ih, gila sih kalau ketemu teke-teke beneran. Makanya, kamu hati-hati. Iya man. Woi! Kemana aja sih lu? Dari tadi gue cariin ternyata lu malah di sini. Jadi pergi nggak sih kita? Ibu kenapa nih ikut demo hari ini? Gimana gak ikut demo mas? Gaji 100 juta, kerjanya di kantor cuma joget-joget, nonton bokep. Lucukan. Enggak ya? Maaf. Kalau adek kenapa nih ikut demo hari ini? Kalau gua seru aja bang. Biasanya kan lawan sekolah lain. Ini lawan pemerintah sendiri. Kelas. Kalau kakek kenapa ikut demo hari ini kek? Kalau saya jualan pak, orang rame-rame kayak gini pasti pada haus butuh minum. Bapak mau minum? Belum haus kek nanti ya. Kalau bapak kenapa pak? Kali aja dapat duit nasi bungkus gitu kan lumayan. Ini demo nggak ada masa bayaran. Murni untuk nyampein aspirasi rakyat. Seriusan. Mending pulang kalau gini. Pulang. Gini nih kalau sering nonton bokep. Mending lu pulang juga deh. Selin aja dari tadi. Maaf. Mau nanya dong. Apa? Kok sampai sekarang di India masih ada sistem kasta sih? Benar-benar mengherankan. Orang Indonesia ini bertanya tentang kasta. Ya justru gue yang heran. Zaman sekarang masih aja pakai kasta. Lagian kan India itu juga asal muasal agama Buddha juga. Itu nggak pakai kasta. Kok nggak masuk agama Buddha aja? Dia untuk bertanya seperti ini. Demi dewa, apa urusanmu menanyakan hal ini tentang budaya kami? Kerjaan. Tanya aja. Tidak usah mencampuri urusan budaya kami. Wah, sistem kasta itu dari 1500 tahun sebelum Masehi sudah ada. Jauh sebelum lahirnya Buddha di 500 sebelum Masehi. Jadi budaya kasta itu sudah mengakar. Kalau gua jadi orang kasta bawah di India nih, udah gua acak-acak nih. Apaan zaman sekarang masih ada kasta? Tidak akan ada yang bisa ngelawan. Karena di India, orang kasta bawah menganggap kasta itu bukan sebagai diskriminasi, tapi sebagai tanggung jawab spiritual, di mana setiap orang memainkan perannya di dunia. Udah males bergaul sama lu, dikit-dikit melotot. Apa? Aku lebih tidak ingin berteman denganmu, orang kasta bawah. Halo. Kok gue disembur sih? Jangan ribut apa? Udah. Nggak usah marah. Kita ini lagi di Namibia, tepatnya di suku Himba. Di sini punya kebiasaan unik nyembur air gini nih. Ini nih bentuk penghormatan atau sambutan untuk orang lain yang datang ke tempat mereka. Kok 2 kali nyembur gua? Mungkin dia ngormatin lu banget nih. Tradisi ini dikenal sebagai sputum greeting atau salam dengan sambutan air dari mulut. Ini bukan tindakan tidak sopan, tapi justru penghormatan, penerimaan, dan restu. Dalam budaya mereka, air sangat berharga karena mereka hidup di daerah yang kering. Oh gitu ya? Iya. Nih, coba deh. Amitabha. Kepalanya botak. Apa sih? Jelek banget.
Botak berarti jelek? Iyalah. Upin Ipin jelek? Jelek. Pepe apalagi itu jelek banget. Prabowo kan gak botak tapi jelek. Jelek apanya? Om Deddy jelek. Itu jelek. Ngomong apa lo tadi? Enggak Om, sumpah ganteng banget Om, sumpah. Kok ada orangnya sih? Nih, biksu jelek. Oh enggak dong. Apalagi mereka botak itu sebagai lambang untuk melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Fokus ibadah. Rambut dianggap sebagai salah satu simbol keterikatan pada penampilan dan kesombongan. Dengan mencukur kepala, biksu melatih kerendahan hati serta fokus pada pengembangan batin. Di Butan sendiri ada sekitar 10.000 biksu dan biksuni. Itu termasuk banyak banget untuk ukuran negara Butan yang cuma punya 800.000 penduduk. Ya udah botakin juga dong kalau gak jelek. Emang gak jelek nih, abis gua cukur nih, ganteng kan jelek. Kok udah tumbuh aja? Aku sebenarnya adalah ayahmu. Ayah? Iya nak, sini nak. Ayah! Anakku. Anyway, ayah saya ada di rumah dan itu bukan kau. Tapi aku mendapatkan ini dompetmu. Copet! Aduh, mau mana? Di Barcelona memang gitu, rawan copet di sini. Data resmi menunjukkan pada tahun 2023 tercatat 100.944 kasus pencopetan atau 48,1% kasus kejahatan di sini ya copet. Operasinya terorganisir, pencopetannya nggak mungkin satu orang, pasti lebih. Ada yang mengalihkan perhatian dan ada yang jadi pelaku dan kabur. Korbannya ya turis-turis kayak kamu. Aduh, gimana dong? Temenin ke kantor polisi yuk. Di mana ya kantor polisinya? Ya lapor dulu. Aduh, udah jauh lagi. Udah, nggak usah ribet urusannya kalau sama polisi. Ya tapi, aduh. Ini bang dompetnya. Kok dibalikin? Kamu ternyata pencopet yang baik hati. Kok dibalikin sih? Aduh, duitnya juga kagak ada. Ngapain? Miskin lu. Ayo, cari korban selanjutnya. Gas, let's go. Lah. 50.000 atau 100.000 kasih kata-katanya Wanabut. Nggak ikut kata-kata hari ini Wanabut. Kok nggak ikut? Mau kemana Wanabut? 100.000. Bentorik, 50.000 nih bang. Atau 100.000 kasih kata-kata ya, please ya, please. 50.000. Wah, kok diketawain sih? Abang siapa namanya bang? Tarjo. Yaudah, 50.000 atau 100.000 kasih kata-kata Mas Tarjo. Kok Tarjo sih namanya? Saya TKI mas. Walah, orang Indonesia. Yes, 50.000 atau 100.000 kasih kata-kata Mas Tarjo. Udah mas, gak usah bikin challenge kayak gini. Ini orang-orang di Oman sombong-sombong banget sih, padahal dikasih duit juga. Rumah kecil-kecil, gak ada gedung tinggi di sini. Apaan miskin? Pura-pura miskin mas, lebih tepatnya aslinya kaya raya mas. Sugih, punya tambang minyak di mana-mana di sini. Oman sengaja tampil lebih low profile karena ingin menarik wisatawan yang mencari pengalaman budaya dan alam, bukan kemewahan. Mata uang Oman juga jadi yang terkuat di dunia loh. Sebagai perbandingan nih, 1 rial Oman itu setara 42.000 rupiah, sedangkan 1 dolar Amerika aja 16.000 rupiah mas. Jadi nggak bakal mau orang Oman ikut challenge beginian, kekecilan. 100.000 cuma dapat 1 porsi makanan sama 1 gelas teh. Apa 50 juta kek, 100 juta kek gitu challenge-nya. Saya nggak ada duit segitu mas. Udah mam, belum mas. Yowes, tak traktir ayo. Alhamdulillah. Ada lowongan TKI nggak mas? Ada. Ya, kalau gede mau jadi apa? Aku mau jadi tukang sampah. Wah, cita-citanya ya. Out of the box sekali. Kecil deh gajinya kalau cuma bersih-bersih sampah masyarakat. Wah, bagus tuh kalau bersih-bersih yang itu. Nah, kalau adek mau jadi apa kalau udah gede nanti? Jadi ojol om. Kok mau jadi ojol? Seru, nanti bisa motor-motoran terus. Wah, mantep, random banget cita-cita anak kecil ya. Nah, kalau adek mau jadi apa nih? Kalau aku mau jadi polisi om. Dek, Apa om? Order, belum jadi ojol saya. enggak, belum. Dia nih mau jadi polisi. Kok gini sih? Mau ngejar? Rasain lu. Wah, pemandangan yang indah. Adek mau jadi apa nih nanti? Aku mau jadi DPR om. Goblok sih. Bisa nggak ganti cita-cita? Ya, ganti mau jadi presiden om. Gitu. You need a beat. Emosi.
denger ya, yang mau bubarin DPR itu ya cuma orang-orang tolol. Enak banget nih mulut pemerintah. Ya nih, semena-mena banget sama rakyat. Padahal yang ngegaji dia tuh kan kita. Emang susah berurusan sama rakyat jelata. Ini gak rakyat tuh DPR. Ya gak? Itu kenapa rame banget? Takut. Ini masyarakat gaji 100 juta lebih masih aja merasin rakyat, majakin rakyat. Korupsi banyak lah, beda banget kayak di Jepang. Kalau udah kayak gitu, udah pasti mundur pemerintahnya. Kayak di Jepang, ada Menteri Pertanian namanya Taku Eto yang dapat hadiah beras dari pendukungnya. Jadi mengundurkan diri dari jabatannya. Semua kesalahan yang terdengar sepele di negara lain, tapi di Jepang itu kesalahan fatal karena pemerintah di Jepang dituntut untuk sempurna di mata masyarakat dan malu untuk membuat kesalahan. Wah, Kimiko, kalau di negeri anta beranta kayak gini, mana ada lagi rasa malu? Udah terlanjur bobrok, di ruang sidang aja malah joget-joget. Ih, sedih. Mau nanya, beras sekilo di Jepang beneran harganya 100.000 rupiah? Nggak sepenuhnya bener kok, ada juga beras yang 40.000 satu kilonya. Tergantung berasnya jenisnya apa gitu. Emang siapa yang bilang? Pemerintah. Berarti pemerintahnya yang tolol. Kita challenge lagi nih, pilih 100.000 atau kota misterius ini nih. Mana main challenge kayak gini di Surya sekarang. Nih kalau mau. Apa nih? Emas. Iya, emas. Emas. Gede banget ini. Gede banget emasnya. Lu dapat di mana ini? Di Sungai Eufrat Surya. Sejak bulan Juli kemarin, airnya lagi surut banget. Orang-orang banyak nemu emas di sini. Kita lagi ngumpulin nih, biar kaya. Mau ikut? Bisa gak sih? Gak usah pakai teriak. Lu boleh ikut, tapi gak usah teriak. Itu bukan emas. Bukan emas. Jadi Perkenalkan sebelumnya, saya ahli geologi dari Surya. Tim kami sudah meneliti benda ini ya bapak-bapak. Dan hasilnya adalah tampilan berkilau tersebut kemungkinan besar bukanlah emas, melainkan mineral seperti pyrite atau mika yang kerap menimbulkan ilusi kilauan emas. Masih harus dicek di lab dulu nih. Ya udah, pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan emas ternyata. Breset.